Pernah nggak kamu kerja atau ngerjain sesuatu, terus tiba-tiba sadar waktu udah berlalu berjam-jam, tapi bukannya capek, kamu malah merasa puas, fokus, lancar, dan nggak mikirin apa-apa selain yang ada di depan mata. Itu namanya flow state, kondisi mental saat kita tenggelam penuh dalam aktivitas. Produktif, tapi terasa ringan. Di video ini kita bahas kenapa flow penting, dan gimana caranya biar kita bisa masuk ke kondisi itu lebih sering di tengah dunia yang penuh distraksi. Apa itu flow state? Flow state itu bukan cuma soal fokus, tapi kondisi ketika kita benar-benar tenggelam dalam satu aktivitas. Pikiran jernih, gerakan terasa otomatis, dan kita lupa waktu. Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, orang yang pertama kali memperkenalkan konsep ini, menjelaskannya sebagai keadaan optimal untuk berfungsi, di mana kemampuan kita, ketertarikan kita, dan tantangan yang kita hadapi, semuanya pas. Bukan terlalu gampang, jadi nggak bosan. Tapi juga bukan terlalu susah, jadi nggak bikin stres. Flow sering muncul saat kita ngelakuin sesuatu yang kita suka dan menantang. Kayak nulis, main musik, bikin desain, atau bahkan olahraga. Dan ketika kita masuk ke dalam flow, aktivitas itu jadi terasa menyenangkan. Bukan karena hasilnya, tapi karena prosesnya. Makanya flow itu penting. Karena di titik itu, kita bukan cuma produktif, tapi juga hadir penuh dan menikmati setiap momennya. Manfaat flow dan kenapa kita jarang mengalaminya. Flow itu bukan cuma bikin kita produktif, tapi juga bikin kita merasa hidup. Dalam flow, kita ngerasa puas tanpa dipaksa. Kerja keras, tapi nggak terasa berat. Dan setelahnya, seringkali muncul perasaan, aku puas banget hari ini. Studi menunjukkan orang yang sering mengalami flow lebih bahagia, lebih kreatif, dan lebih tahan terhadap stres. Karena mereka terbiasa merasakan apa yang disebut deep engagement, keterlibatan penuh dalam satu hal. Tapi, kenapa kita makin jarang ngalamin flow? Masalahnya bukan di kitanya aja, tapi juga di dunia sekitar. Kita hidup di era distraksi, notifikasi, pesan masuk, scrolling tanpa henti. Setiap kali mau fokus, ada aja yang narik perhatian kita keluar. Belum lagi tekanan multitasking, lingkungan kerja yang serba buru-buru, dan ekspektasi instan yang bikin kita nggak sempat benar-benar tenggelam dalam satu hal. Akhirnya, kita lebih sering sibuk, tapi jarang benar-benar fokus. Kita kerja keras, tapi nggak merasa puas. Padahal mungkin yang kita butuh bukan lebih banyak waktu, tapi lebih banyak flow. 5 cara praktis memicu flow state. Flow bukan sesuatu yang datang karena kebetulan. Dia bisa kita ciptakan dengan sengaja, asal kita tahu pintu-pintunya. Berikut ini 5 langkah praktis untuk membantu kamu lebih sering mengalami flow dalam keseharian. 1. Punya tujuan yang jelas. Bayangin kamu lagi nyetir tapi nggak tahu mau kemana. Pasti rasanya bingung, gampang terdistraksi dan nggak fokus. Flow pun begitu. Tanpa tujuan yang jelas, kita cenderung hilang arah. Tujuan itu nggak perlu besar. Cukup satu hal kecil yang konkret. Nulis 500 kata, desain satu slide, baca satu bab. Dengan begitu, otak tahu apa yang harus dilakukan. Kita pun jadi lebih mudah tenggelam dalam prosesnya. 2. Cari tantangan yang seimbang. Flow muncul ketika kita menghadapi sesuatu yang cukup menantang, tapi masih dalam jangkauan kemampuan kita. Kalau terlalu gampang, kita cepat bosan. Tapi kalau terlalu susah, kita frustrasi dan akhirnya malah menyerah. Caranya, coba tingkatkan sedikit level kesulitannya dari zona nyamanmu. Misalnya, kalau biasanya kamu nulis bebas tanpa struktur, sekarang coba kasih batas waktu 30 menit. Atau kalau biasanya kamu ngedesain pakai template, coba buat dari nol. Tantangan kecil itu bikin otak tetap aktif, dan itu bahan bakar utama flow. 3. Minimalkan gangguan. Flow itu butuh ruang, dan ruang itu nggak cuma fisik, tapi juga mental. Notifikasi, email, suara chat masuk,
Semua itu musuh flow. Karena setiap kali perhatianmu teralihkan, butuh waktu belasan menit untuk bisa kembali ke fokus semula. Coba lakukan sesi fokus pendek, 25 menit kerja penuh, 5 menit istirahat, atau metode lain yang kamu suka. Kuncinya, jaga fokus tetap utuh, sekecil apapun durasinya. Dan jangan remehkan hal kecil kayak merapikan meja atau pakai noise cancelling headphones. Kadang itu yang bikin otak kita bilang, "Oke, saatnya serius." Kerjakan hal yang kamu nikmati. Flow paling gampang muncul saat kita melakukan sesuatu yang benar-benar kita nikmati. Hal yang bikin waktu terasa cepat berlalu. Yang bikin kita pengen terus lanjut, meskipun nggak ada yang nyuruh. Coba perhatikan, aktivitas apa yang bikin kamu lupa makan? Yang bikin kamu betah duduk berjam-jam? Mungkin disitulah benih flow kamu tumbuh. Dan kalau belum tahu jawabannya, nggak apa-apa. Coba eksplorasi, coba hal-hal baru. Kadang, flow muncul dari rasa penasaran yang sederhana. Kelima, mulai dengan ritual kecil. Flow nggak langsung datang, dia butuh pemanasan. Dan salah satu cara terbaiknya adalah lewat ritual kecil. Kebiasaan sederhana yang kamu ulang tiap kali mau mulai. Kayak nyeduh kopi sebelum nulis, nyalain playlist sebelum desain, atau buka buku catatan sebelum mulai kerja. Ritual ini bekerja seperti sinyal ke otak. Sekarang waktunya fokus. Semakin sering kamu ulang, semakin kuat asosiasinya. Dan flow pun lebih cepat datang. Karena otakmu tahu kamu siap. Flow itu seperti sungai. Kita nggak bisa maksa arusnya, tapi kita bisa bikin jalurnya. 5 langkah tadi bukan rumus ajaib, tapi fondasi supaya kamu bisa lebih sering hadir penuh. Dan ngerasain kerja keras yang nggak bikin lelah, tapi justru bikin kamu hidup. Kapan terakhir kamu mengalir? Coba kamu ingat-ingat, kapan terakhir kali kamu ngerasa benar-benar tenggelam dalam satu hal, nggak mikirin apa-apa selain yang kamu kerjakan, nggak terganggu, nggak terpaksa, cuman hadir, penuh. Itulah flow. Dan flow bukan hal langka yang cuma bisa dirasakan orang-orang kreatif atau jenius. Kita semua bisa mengalaminya. Asal kita kasih ruang, kita kasih fokus, kita kasih kesempatan. Di dunia yang penuh distraksi dan tuntutan serba cepat, flow bisa jadi bentuk perlawanan paling tenang, tapi juga paling menyembuhkan. Jadi, mulai sekarang, coba kasih waktu buat satu hal. Bukan 2, bukan 5, 1. Dan biarkan dirimu hanyut sepenuhnya di sana. Kalau kamu pernah ngerasain flow, tulis di kolom komentar. Aktivitas apa yang bikin kamu lupa waktu? Siapa tahu, pengalaman kamu bisa jadi inspirasi buat orang lain juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap tumbuh, tetap mengalir.